Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa sektor pendidikan masih menjadi persoalan yang terjadi hingga kini. Nah, sejumlah persoalan terjadi seperti misalnya masih maraknya perbulian terhadap guru dan juga masih belum meratanya pembiayaan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Indonesia, terutama di daerah. Nah, tentu ini menjadi persoalan yang disoroti oleh anggota Komisi 10, yakni Bapak Nyoman Parta dari fraksi PD Perjuangan ya Pak ya, dari Dapil Bali. Nah, tentu kita akan membahasnya dengan Pak Nyoman. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, jadi sudah ada undang-undang tentang guru dan dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang pada prinsipnya ada dua hal. Satu, guru dan dosen tidak boleh dipidana ketika melakukan tugas profesinya dalam melaksanakan tugas mengajar. Jadi di samping undang-undangnya sudah mengatur, juga sudah ada jurisprudensi. Jadi ketika seorang guru mendisiplinkan siswanya dalam rangka menguatkan kualitas pendidikan di sekolah, itu tidak bisa dipidana. Yang kedua, guru dan dosen harus dilindungi dengan gaji. Jadi sudah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah dinyatakan dosen dan guru harus mendapatkan gaji minimal sesuai dengan kebutuhan minimumnya. Jadi harus terpenuhi itu agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah persoalan dana BOS dan dana beasiswa untuk sekolah swasta. Kita mengetahui bahwa kita masih kekurangan sekolah, pemerintah belum bisa membangun sekolah negeri. Di lapangan ada swasta mandiri dan ada sekolah swasta tidak mandiri. Dalam artian sekolah swasta yang ada di pedesaan, yang diurus oleh yayasan, yang masih membutuhkan support pemerintah. Dan tidak jarang di sekolah-sekolah swasta inilah kebanyakan anak-anak yang kurang mampu sekolah karena aksesnya jauh, mereka sekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh yayasan. Nah, sekolah-sekolah jenis swasta tidak mandiri ini harus mendapatkan dana BOS, harus mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Jangan gara-gara mereka sekolah di swasta, padahal sama-sama anak negeri, mereka tidak mendapatkan BOS, sekolahnya tidak mendapatkan BOS, anak-anak siswanya tidak mendapatkan dana program Indonesia Pinter. Kan tidak adil namanya itu. Itu kan anak negeri, kebetulan aja dia sekolah dengan berbagai pertimbangan dan kondisi geografis, mereka sekolah di swasta. Pak, ini kan artinya perlu ada regulasi yang diubah terkait dengan distribusi dana BOS ini, Pak. Nanti Komisi 10 mungkin apa yang didorong, Pak? Ya, harus dirubah karena selama ini kok rigid sekali hanya memberikan prioritas kepada sekolah negeri. Padahal yang sekolah di swasta sesungguhnya mereka berjasa, terus anak-anaknya juga anak-anak negeri, anak-anak kita harusnya mendapatkan perhatian yang sama. Jadi pemerintah negara harus hadir juga dalam pemberian perlindungan kepada sekolah swasta. Ini kan masih ada persoalan Pak terkait dengan gaji guru dan dosen di Indonesia, terutama gaji dosen Pak. Seperti misalnya kita tahu bahwa gaji dosen itu yang statusnya PTNBH, BLU kan beda-beda, artinya perlu ada satu penyetaraan. Nah, dorongan Komisi 10 seperti apa Pak? Seharusnya guru itu dimanapun dia mengajar, dosen itu dimanapun dia mengajar, harusnya dia mendapatkan gaji minimumnya. Gaji minimumnya itu yang tidak boleh dibedakan atas dasar sekolah dimanapun mereka mengajar, bahwa status universitas sekolah beda-beda, yaitu persoalannya lain, tetapi gaji minimumnya harus sama. Baik Pak Nyoman, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali Pak. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR Bapak Nyoman Parta dari Dapil Bali. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 mendorong adanya revolusi di bidang pendidikan, terutama dalam pemberian bantuan operasional sekolah bagi sekolah swasta yang ada di seluruh Indonesia. Karena memang pada dasarnya sekolah swasta merupakan sekolah-sekolah yang banyak diisi oleh masyarakat yang tidak mampu, dan itu menjadi bagian dari anak bangsa yang terus bisa di-upgrade kemampuannya supaya bisa menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.